Oke, selamat pagi teman-teman dan saudara sekalian. Shalom. Shalom. Kembali lagi di ibadah Persekutuan Karyawan Kristen Informa Maluku. Walaupun ketempuh ibadah pagi hari ini biar online, tapi saya mengurangi ketempuh semangat dalam selalu memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mulai ibadah di pagi hari ini, mari berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami sembah, di pagi hari ini kami akan mulai ibadah Persekutuan Karyawan Kristen Informa Maluku. Kiranya ibadah dan firman Tuhan yang selalu kami dengar bisa menjadi pedoman buat kami dalam melaksanakan hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Puji Tuhan teman-teman, hari ini kita akan memuji Tuhan. Sekarang kita akan menyanyikan pujian secara berturut-turut. Segala puji syukur dan ku masuk di gerbang. Persekutuan Karyawan Kristen Informa Maluku ada sukacita di pagi hari ini. Amin. Beta percaya katong sama benar-benar terberkati dengan pujian-pujian yang sudah katong angkat di pagi hari ini untuk memuji nama Tuhan Yesus. Lalu beta undang teman-teman semua terkasih
masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau menimpakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, lebih dalam lagi. Bersyukur selalu atas kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Teman-teman, saudara terkasih di dalam persekutuan karyawan Kristen Informa Maluku, mari kita semua satu dalam doa untuk mendengar sedikit dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk kesempatan yang Bapa anugerahkan bagi kami di pagi hari ini. Di saat ini Tuhan, kami datang dengan segala kelemahan, keterbatasan, kekurangan kami. Kami datang membawa diri kami Tuhan. Di pagi hari ini kami rindu untuk mendengar sedikit dari firman-Mu. Biarlah Bapa datang, Bapa mau urapi kami dari ujung rambut hingga ujung kaki. Persiapkan kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah setiap kata yang kami dengar daripada firman-Mu mampu kami maknai, mampu kami cermati, dan mampu kami terapkan dalam langkah-langkah kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengar sedikit dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, saudara terkasih semua, kita akan mendengar firman Tuhan di pagi hari ini dalam bentuk talk show. Shalom saudara semua yang saat ini sedang work from home dan work from store. Apa kabar semua? Beta harap semuanya baik-baik. Beta harap semuanya sehat-sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Ian dan
hari ini kita akan melakukan ibadah yang sedikit berbeda. Mungkin teman-teman juga merasakan efek dari PSBB yang mengakibatkan kita semua tidak bisa berkumpul bersama untuk beribadah. Maka dari itu kita akan melakukan ibadah yang sedikit berbeda. Yang teman-teman bisa lihat semua di depan, ya di samping kanan saya ini, kita akan melakukan talk show dengan narasumber yang ada 3 orang di depan. Teman-teman semua bisa lihat, yang di kanan saya juga. Mungkin saya langsung perkenalkan saja tanpa berlama-lama. Yang pertama narasumber kita adalah Pak Raymond Westi Mandagi selaku Store Manager Informa Maluku. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Dan yang kedua narasumber kita yang namanya juga sama saya, Ivan Stanley Pais. Apa kabar bro? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Oke. Sehat? Sehat. Dan yang ketiga narasumber kita yang paling cantik di sini dari antara kita berempat ini, yang paling cantik, yang paling hits. Perkenalkan namanya Minerva Alfionita Lohana Pesi yang biasanya dipanggil Mimi. Apa kabar Mimi? Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Oke. Ya, mungkin tanpa berlama-lama ya, kita hari ini akan talk show dengan tema bersyukur. Mungkin teman-teman yang di rumah dan juga yang sedang menonton video ini bisa sama-sama buka ayat Alkitab. Kita akan baca ayat Alkitab dulu. Tema kita bersyukur ya. Ayat pembacanya ada di 1 Tawarik 16 ayat 34. Saya baca juga, mungkin teman-teman bisa juga baca. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu pembacaan Alkitab kita. Mungkin untuk pertama ada pertanyaan nih untuk para narasumber kita. Nah, pertanyaan pertama mungkin saya mau tanya ke Pak Raymond dulu. Bagaimana pendapat Bapak tentang keadaan yang kita alami saat ini, Pak? Mulai dari gempa, lalu berlanjut PSBB yang sekarang kita semua tahu ada COVID-19 yang juga mengakibatkan kita semua nggak bebas, ruang gerak kita juga jadi nggak nyaman, kita mau kemana-mana juga susah, dan yang paling kita kerasa cari makan juga susah Pak ya. Mungkin pendapat Bapak bagaimana tuh Pak? Oke. Terima kasih Saudara Yan. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Oke, teman-teman, sangat menarik tema hari ini ya, mengenai bersyukur. Tadi pertanyaannya bagus ya, bagaimana dengan kondisi saat ini ya di Kota Ambon, kita melewati peristiwa setelah gempa, disusul lagi dengan peristiwa yang baru yaitu penyebaran COVID-19. Nah, teman-teman, saya yakin bahwa ada hikmat di balik peristiwa. Ya, segala sesuatu itu tidak terjadi tanpa seizin Tuhan. Ya, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, peristiwa akhir-akhir ini sebenarnya bagi kita orang Kristen, ini sebenarnya kalau kita baca Alkitab, ini sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, bahwa nanti pada kedatangan yang kedua kali atau tanda-tanda akhir zaman akan terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini. Nah, misalkan peperangan, kelaparan, ya kan, gempa bumi, kemudian penyakit menular. Mau tahu ayatnya di mana? Coba kita buka. Kita sama-sama buka ya. Kita buka di Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Biar keseluruhan ayatnya kita juga bisa sama-sama paham bahwa peristiwa yang terjadi saat ini sebenarnya ini sudah ada di Alkitab semua. Dan Tuhan Yesus sudah mengatakan, ya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan? Ya karena Dia adalah Tuhan Alfa dan Omega. Dia tahu yang akan terjadi di masa depan nanti akan terjadi seperti apa sebelum kedatangan yang kedua kali ini.
Ayat 7 ya, kita mulai. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Ya. Nih, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahnya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan diniaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Sampai 13 saja ya. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Nah, dari pembacaan Alkitab tadi, ayat tadi, teman-teman, kita bisa melihat bahwa Tuhan sudah mengingatkan kita semua. Nah, bagaimana sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, untuk menghadapi peristiwa yang terjadi saat ini. Yang pertama, peristiwa ini semacam mengingatkan kita, ya, semacam mengingatkan kita untuk kita berbalik kepada Tuhan. Ya. Mungkin lewat peristiwa ini orang akan sadar, wah, saatnya ini saya untuk bertobat, misalkan seperti itu. Ya. Kemudian, yang kedua, dengan peristiwa ini kita harus tetap survive atau tetap bisa bertahan, ya. Bahkan ada di ayat di Matius dibilang, jika mereka yang bertahan maka mereka akan selamat, ya. Nah, bagaimana cara kita untuk bertahan? Bagaimana cara kita untuk survive, ya? Ya, kita harus jadi seorang yang bijaksana. Saat ini kalau misalkan pemerintah mengarahkan, menginstruksikan kita protokol, kita harus ikuti. Ya, semua hal-hal yang sifatnya preventif atau pencegahan, hal-hal yang mengarahkan supaya kita tetap sehat, kita harus ikuti semua. Jangan kita melawan. Ya, jadi bagaimana supaya kita tetap bertahan? Kita harus memiliki wise atau bijaksana. Kemudian yang terakhir, seperti tadi di ayat yang ke-13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi yang ketiga, ini sebagai momen untuk kita bersaksi. Di dalam kondisi ini kita harus menunjukkan jati diri kita. Dalam kondisi seperti ini, kita justru harus menjadi jawaban buat orang lain. Harus menjadi inspiring, harus menjadi inspirasi buat orang lain. Harus memberikan semangat dan motivasi buat orang lain. Ya, jadi kondisi seperti ini yang tadi saya sebutkan, ya, bagaimana kita supaya iman kita bertambah lagi, berbalik kepada Tuhan, kemudian bagaimana kita tetap survive, dengan caranya kita lebih wise lagi, lebih bijaksana lagi, dan yang ketiga, kesempatan ini adalah momen kita untuk bersaksi. Oke, itu aja. Mungkin dari Pak Raymond, pertanyaan yang sama juga, saya mau ajukan buat Mimi. Pendapat Mimi apa sih tentang masalah yang hari-hari ini kita semua alami? Mungkin Mimi bisa langsung. Iya, Shalom. Terkait dengan COVID dan gempa yang dialami akhir-akhir ini, beta suka dengan jawabannya Pak Rey, karena terkait dengan bersaksi. Artinya bahwa katong yang diizinkan Tuhan untuk terjadi di katong hidup itu berarti Tuhan percaya bahwa katong mampu. Artinya bahwa katong masyarakat Maluku, Kota Ambon khususnya, pertama di landa gempa dulu, kemudian lanjut dengan COVID, itu berarti katong yang ada di dalam sini Tuhan izinkan untuk bisa diuji. Artinya Tuhan percaya bahwa katong mampu. Amin. Terus terkait dengan gempa dan COVID,
Beta lihat dari perspektif Beta sebagai karyawan informa, khususnya yang kerja bukan karyawan yang merantau, tapi karyawan yang tinggal bersama orang tua. Artinya bahwa ketika gempa, Beta lihat dari sisi Beta selaku yang kerja, kemudian harus bertemu dengan keluarga. Ketika gempa itu memang jujur panik, iya panik, tetapi yang paling pertama di pikiran itu orang tua. Jadi artinya Beta rasa aman kalau Beta keluarga ada dengan Beta. Tapi kalau COVID beda gitu. Kalau tentang COVID itu malah Beta rasa aman kalau Beta mama sering sama-sama dengan Beta. Artinya bahwa karena kata karyawan informa waktu COVID yang paling pertama yang katong alami itu katong dituntut untuk WFH, tapi ada shift kerjanya. Artinya katong harus tetap kerja ke kantor, tetapi memang ikut protokol. Artinya bahwa ikut protokol, kemudian pulang, Beta harus ketemu dengan mama, gitu. Tanggung jawab besarnya yang menjadi kekhawatiran itu adalah ketika Beta akan bawa virus ke mama, ya kan? Jadi itu yang bikin Beta khawatir. Kalau Beta pandangan seperti itu. Tapi yang paling penting tuh kalau Beta bisa share ke teman-teman tentang COVID, pandangan Beta tentang COVID dan gempa yang kita alami, artinya bahwa kita dituntut untuk beriman dan percaya pada Tuhan, gitu. Yang paling penting itu teman-teman minta iman. Iman itu lewat apa? Ya, katong keluar itu berdoa. Itu yang paling penting. Katong keluar berdoa, artinya katong berdoa minta keyakinan untuk katong bisa sendiri percaya, dan katong percaya bahwa katong jalan itu disertai oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, asal Tuhan sertai, katong pasti bisa lewati semua. Ya. Itu menurut Beta ya? Kalau menurut Ian sendiri bagaimana? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kalau menurut pandangan Beta sendiri juga setuju dengan apa yang Pak Rey sampaikan, juga yang Mimi sampaikan juga. Kejadian yang terjadi ini, gempa, COVID ini semua terlepas dari izinnya Tuhan yang terjadi di tengah-tengah dunia. Dan kejadian ini juga bikin katong supaya katong tuh bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Jangan cuma mendekatkan diri waktu katong saat katong ada susah saja. Misalnya waktu katong gempa, banyak orang yang tiba-tiba dong bertobat, atau juga dong tiba-tiba bilang ini Pak Tuhan tolong nih, nanti waktu gempa selesai semua berjalan dengan normal, di situ dong kembali lagi dengan dong punya tingkah laku yang lama yang masih buruk. Nah pada akhirnya sekarang COVID ada lagi. Di sini kalau mungkin gempa dulu katong bisa berkumpul sama-sama, tapi kalau COVID di sini katong harus bisa jaga jarak, harus menjauhi sesama agar agar virus itu tersebar lebih luas nih. Tapi salah satu hal positif yang diambil dari yang COVID ini, katong bisa jauh-jauh, tapi katong pun hati ini mesti lebih dekat lagi kepada Tuhan. Di situ katong bisa merenungi katong pun diri masing-masing bahwa apa sih yang salah dari katong pun diri ini sampai kejadian kayak gini akan muncul akhir-akhir ini. Bahkan tadi Pak Rey juga sudah sampaikan bahwa hal kayak gini akan sudah tertera di dalam Alkitab, ada di firman Tuhan juga. Di situ katong juga harus berpikir untuk katong diri sendiri bahwa bagaimana sih katong harus lebih dekat kepada Tuhan, katong harus lebih menyikapi maksud Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini, dan mungkin ke depan katong bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Nah mungkin pernah nggak teman-teman semua, Pak Rey juga mengalami hal seperti ini? Mungkin pertama mau tanya langsung ke Ian nih, pernah nggak ya mengalami hal seperti ini? Mungkin bukan COVID ya, karena COVID juga baru pertama, gempa atau ada kejadian yang lain yang mengakibatkan sampai terisolasi di rumah atau susah pergerakan. Pernah nggak mengalami hal kejadian seperti ini? kalau untuk kejadian yang kayak gini sih ini baru pertama kali ya. Pertama ya? Belum pernah. Kalau Mimi sendiri? Kalau Beta pribadi, kalau COVID yang sampai pembatasan yang berskala besar ini itu juga baru pernah. Baru pernah. Tapi kalau gempa itu kan fenomena alam ya. Terus Kota Ambon itu sebelum yang gempa tahun 2019 September itu
Kalau saya salah beta ada tahun 2018 atau 17 Desember gitu. Ya. Nah, Itu pernah gempa. Tapi memang skala Richternya yang sebesar yang kayak Sebesar kemarin. September. Tapi memang itu dia cukup bikin kaget karena waktu itu kayak hari ini terus besoknya juga ada. Itu yang bikin khawatir. bikin khawatir dan malam hari juga ya. Iya, malam hari. Oke, mungkin buat Pak Rey sendiri nih yang baru 1 tahun Pak Rey ya Pak ya, baru 1 tahun di Ambon, pernah nggak ngalami di tempat lain, di tempat Bapak bertugas atau di mana Pak? Kalau gempa pernah mengalami ya, bahkan pernah lebih dahsyat dari gempa waktu lalu di Ambon. Di mana ya, di Manado ya. Jadi Manado juga itu sama seperti Ambon ya, berada di lempeng api. Nah, kejadian itu kalau tidak salah mungkin tahun 2011 ya, kalau tidak salah itu ya. Saya itu masih kerja di Matahari Department Store. Pada saat gempa itu saya berada di lantai 3. Kalau tidak salah itu gempa itu kekuatannya 8,9 skala Richter. Kalau di Ambon waktu lalu sini 6,5, saya sudah merasakan gempa yang berkekuatan skala 8,9 skala Richter ya, dan berada di atas lantai ya, 3 lantai. Itu betul-betul suatu peristiwa yang tidak akan pasti terlupakan ya, bikin trauma ya, lumayan juga traumanya ya, kurang lebih ya 3 hari baru bisa hilang. Jadi kondisi waktu itu saya lagi kerja, tiba-tiba gempa, sudah kayak kalau kita naik perahu tuh, kalau lagi ombak ya sudah kayak gitu ya, bangunannya sudah bunyi kayak sudah mau runtuh ya. Saya kondisi saya itu sudah karena baru pertama kali gempa begitu, jadi shock begitu, mau lari juga agak susah gitu ya, karena sudah goyang-goyang lebih dahsyat lagi. Jadi goyangnya bukan cuma getaran aja, memang goyang kayak dioleng begitu. Itu luar biasa. Kemudian kalau peristiwa penyakit menular ini yang COVID-19 ya, memang baru kali ini ya, terasa yang sangat luar biasa. Kalau penyakit menular mungkin yang saya rasakan yang luar biasa juga ya, termasuk heboh juga tahun berapa tuh ya, tahun 2012 kalau tidak salah, penyakit cikungunya yang nyamuk itu. Nah itu juga lumayan meneror kita ya, banyak juga yang ketakutan seperti itu. Tapi ya inilah kehidupan manusia ya, dari bukan cuman abad ini aja, bukan cuman kita termasuk angkatan yang tahun ini aja, sebelum dari ini bahkan ada juga yang pernah mengalami kedahsyatannya peristiwa atau musibah yang terjadi di dunia ini ya. Kita pernah dengar terjadi flu Spanyol ya, kurang lebih 50 juta yang meninggal. Dan tadi saya baca juga di tahun 1300 namanya penyakit pes, itu sepertiga rakyat Eropa itu meninggal. Jadi luar biasa teman-teman. Ini sudah tanda-tandanya ya, kejadian-kejadian ini seperti saya sudah sampaikan di Alkitab tadi. Ini sudah tanda-tandanya, sudah semakin dekat. Jadi ya, menurut kita sebagai orang Kristen, kita menerima ini sebagai suatu kebenaran bahwa apa yang Tuhan sampaikan itu benar adanya. Jadi ya kita seharusnya harus lebih percaya lagi, iman kita lebih kuat lagi, dan kita ya harus tetap bertahan ya, dan percaya saja seperti itu. Lanjut aja Pak, sejauh mana kira-kira rasa syukur Bapak dibandingkan dengan keadaan-keadaan sebelumnya? Ya langsung aja Pak Rey. Teman-teman kalau mau dipikir ya, logisnya tidak mungkin dalam suatu penderitaan terus kita harus bersyukur. Mungkin tidak logis, itu mungkin sesuatu hal yang tidak logis. Dalam kesusahan, dalam musibah, terus misalkan saya bilang, ayo bersyukur dong. Gak mungkin teman-teman. Nah tetapi inilah yang diajarkan Tuhan dan inilah perintah Tuhan.
bahwa dalam setiap apapun kita harus tetap bersyukur. Ya, dan Tuhan sudah memberikan contoh. Nah, kenapa? Yang pertama saya mengupas dulu tentang bersyukur. Teman-teman, kenapa kita harus bersyukur? Nah, kita harus tahu bahwa manusia diciptakan itu untuk apa sih sebenarnya? Bukan cuma sekedar supaya manusia itu menyembah Tuhan. Lebih dari itu, teman-teman. Ya. Tuhan pun walaupun dia tidak disembah, dia tetap Tuhan. Tapi lebih dari itu, kenapa manusia diciptakan? Supaya manusia menerima akan kasih Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi supaya ibarat saya ini, saya lahir di sini, saya terlahir, supaya saya bisa mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan. Saya bisa, wah luar biasa, Tuhan sangat baik, Tuhan sangat luar biasa kepada saya. Jadi mengapa kita harus bersyukur? Ya karena itu. Kita terlahir untuk mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan, makanya kita harus bersyukur dan menyembah Tuhan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus bersyukur, teman-teman? Di balik itu, di balik yang saya bilang tadi, yang pertama tadi, bersyukur itu dia bisa mendapatkan suatu rahmat atau mujizat dari Tuhan. Ketika dalam keadaan yang susah, kalau kita bersyukur, Tuhan akan memberikan rahmat atau mujizat kepada kita, bahkan mengganti kesusahan menjadi sukacita. Contohnya, Tuhan memberikan contoh. Mengapa kita harus bersyukur? Masih ingat peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Masih ingat? Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia mengambil 2 ikan 5 roti, ya, dia mengambil 2 ikan dan 5 roti dan bersyukur kepada Bapa. Dia menghadap ke langit dan bersyukur dengan kekurangannya itu. Apa yang terjadi, teman-teman, lewat ucapan syukur itu? Dalam kekurangan Tuhan memberikan kelimpahan, ya. Bahkan bukan cuma saja 5.000 orang, bahkan masih lebih berapa bakul, toh? Jadi itu, teman-teman, sangat luar biasa bersyukur itu, ya. Jadi kalau teman-teman rasa mungkin daripada saya mengeluh, lebih baik saya bersyukur, iya kan? Toh mengeluh tidak akan mendapatkan apa-apa, tetapi bersyukur akan mendapatkan hal yang luar biasa. Itu aja sih dari saya, ya. Oke, Pak. Ya. Kira-kira ini pertanyaannya buat bagaimana sih bentuk rasa syukurnya Mimi di keadaan sekarang? Mungkin Mimi langsung bisa. Kalau ditanya rasa syukur beta di keadaan yang sekarang, itu tuh syukurnya kayak lebih. Kalau misalnya yang sebelum gempa, wajar ya manusia, maksudnya anak muda juga, terkadang kalau ada senang atau biasa saja, maksudnya jalani hidup tanpa ada sesuatu yang wow, pasti ada saat-saat dimana beta saya mengucap syukur, sama sekali saya ada kesadaran diri untuk mengucap syukur. Tapi kalau di saat sekarang gempa, kemudian lanjut dengan COVID, jujur itu memang rasa syukurnya lebih. Ada satu pengalaman yang beta belum pernah cerita ke orang lain, atau yang beta teman-teman dekat saya tahu soal bagaimana beta alami satu pemulihan iman, kayak misalnya kayak penambahan iman, maksudnya gitu ya. Dari satu kejadian itu waktu gempa tahun 2017 yang tadi beta sempat sebut itu kan bikin khawatir. Jadi waktu itu posisi beta sama mama di rumah sendiri. Kemudian di BTN itu kan, di ketemu BTN jujur itu jarang sekali komunikasi antar tetangga. Jadi masing-masing dengan dia kesibukan, kalau pulang kantor langsung masuk rumah, maksudnya jarang sekali untuk saling sapa gitu. Jadi pas ada keadaan itu semua keluar, dan saat itu kita sadari bahwa beta mengucap syukur, sangat mengucap syukur waktu tahun 2017 itu karena saya ada papa sama-sama dengan Tuhan. Maksudnya gini, bukan beta bersyukur karena papa susah. Informasikan kepada rekan kerja SP30 Delta Poskasya. Kembali SP30 Delta Poskasya segera, terima kasih.
Ya bukan beta bersyukur karena papa susah yang ada, tapi itu sesuatu yang jadi kesadaran pribadi Pak beta. Artinya bahwa kalau misalnya saat itu papa ada, berarti otomatis beta dan mama akan tetap tinggal di dalam rumah itu. Maksudnya saya keluar untuk menyelamatkan diri, ya kan. Jadi kalau mau mati ya mati sama-sama dengan mama dan papa, ya kan. Jadi gitu, itu yang jadi rasa syukur, dan itu bikin pukulan tersendiri Pak beta, karena waktu papa pergi itu, papa meninggal itu sama sekali saya ada rasa syukur. Artinya bahwa di dalam hati tuh super gumul, artinya tahu bahwa nanti papa sembuh, tapi dipanggil Tuhan, artinya beta punya kekacauan tersendiri kan. Jadi pas gempa itu, ketika beta mengalami satu kesadaran sungguh bahwa memang Tuhan tuh luar biasa ya. Maksudnya tahun 2016 waktu tahun 2017 Maret beta masih jadi pribadi yang ya sudah berdosa, tapi masih menyalahkan diri pribadi. Mungkin beta bergumul kurang kuat, atau mungkin memang apapun kesalahan sih bisa dimaafkan gitu-gitu kan. Jadi maksudnya kayak ada yang ganjal di hati kan. Tapi pas 2017 atau 2018 Desember yang pas gempa itu kita sadari bahwa memang ternyata ada hikmah. Maksudnya ada yang Tuhan kasih tunjuk kepada beta. Maksudnya ketika itu terjadi ada yang kita syukuri gitu. Dari saat itu memang langsung tiap saat kalau misalnya ada kesusahan tiba-tiba langsung tegur diri sendiri. Selalu bersyukur ya. Tegur diri sendiri untuk selalu bersyukur. Kalau buat Ian sendiri, rasa syukurnya Ian yang sekarang tuh bagaimana? Bentuk rasa syukur? Ya, kalau menurut beta, bentuk rasa syukur beta untuk keadaan yang sekarang ini nih, itu karena Tuhan tuh kalau sampai saat ini Tuhan masih kasih beta nafas kehidupan, masih kasih beta kesehatan yang baik. Apalagi sekarang kan orang yang tertular COVID itu di Kota Ambon sudah mencapai 500 atau 600-an. Bahkan di Indonesia saja sudah puluhan ribu. Tapi sampai saat ini beta masih dalam keadaan sehat, masih bisa pergi kerja, masih bisa memuji, memuliakan Tuhan juga. Itu salah satu bentuk syukur beta saat ini. Dan mungkin karena salah satu rasa syukur beta itu karena kemarin beta sempat sharing-sharing dengan beta teman, karena dia mengeluh-mengeluh karena keadaan COVID ini bikin dia harus diberhentikan dari dia pun tempat kerja, terus dia punya keluarga yang harus dia biayai juga. Pada akhirnya dia bingung dia mau cari kerja bagaimana. Setelah beta melihat itu, beta boleh beta sadar diri bahwa beta ini boleh mengeluh karena sampai saat ini juga beta masih punya pekerjaan, masih bisa dapat gaji. Jadi kalau bilang rasa syukur sih sangat bersyukur karena memang Tuhan tuh masih sangat baik untuk dalam kita punya kehidupan. Ya mungkin sih. Ya, jadi semua rata-rata sampai saat ini lewat kejadian kali ini gempa dan juga COVID, berlanjut dengan COVID juga, berarti kita semua saling nambah ya rasa syukurnya ya, saling nambah juga rasa syukurnya. Lewat itu juga kita mau tanya nih satu pertanyaan semuanya juga, kira-kira ada sih satu ayat Alkitab yang benar-benar masuk di teman-teman punya hati dalam, kalau teman-teman ingat nih, jadi kayak teman-teman waktu dalam keadaan sulit, ayat Alkitab ini nih yang keinget nih, ayat Alkitab ini yang paling membekas, yang paling tertanam di hati, kira-kira ada sih? Kalau ada bisa mungkin Pare bisa sebutkan dulu Pak, dari Pare ayat Alkitabnya apa nih yang paling tertanam di Pare hati, yang paling jadi kekuatan? Udah, Pak. Kalau mau bilang ayat Alkitab, istilahnya ayat favorit lah ya. Semua ayat bagi saya sih favorit semua ya, namanya firman Tuhan pasti isinya indah, memotivasi dan kemudian pegangan hidup. Sebelum saya membacakan ayat-ayat Alkitab yang diminta lah, apa yang diminta. Nah, saya ingin menambahkan tadi yang mengenai ucapan syukur. Bagi orang Kristen, kenapa harus bersyukur? Yang pertama, kita sangat bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus.
karya keselamatan itu adalah lebih mahal dan lebih indah dari segala hal, bahkan lebih indah dari permata dan emas, dan itu yang patut kita syukuri ya. Jadi dalam segala apapun kita harus tetap bersyukur karena kita sudah diselamatkan, itu intinya. Sekali Pak. Masalah materi itu nomor 2 ya. Kemudian ketika kita bersyukur, kita mempercayakan Tuhan segala problema kita, segala masalah kita dan beban kita kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, kita akan jadi ringan hidup kita. Orang bersyukur dia akan hidupnya jadi ringan, ya, tidak ada beban. Jadi kalau kita ketika bersyukur, kita percayakan bahwa segala sesuatu Tuhan akan turut menanggung permasalahan-permasalahan kita. Jadi don't worry. Iya. Jadi orang kalau ciri-ciri orang bersyukur itu orangnya murah senyum, sukacita, seakan-akan tidak ada masalah. Karena dia yakin dan percaya lewat ucapan syukur dia menyerahkan semua pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Dan itu yang poin tadi, kita harus bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Oke. Nah, saya lupa juga. Bagaimana cara kita bersyukur? Bersyukur itu paling penting dari dalam dulu. Dari hati, dari pikiran, dan dari perasaan. Itu dulu, dari dalam dulu. Kalau sudah dari dalam sudah oke, baru dari perbuatan nih. Dari ucapan. Jadi kalau kita orang Kristen jangan mengeluarkan kata-kata pengeluhan, itu tidak bagus. Jadi harus sinkron dong semua. Dari dalam sudah ada ucapan syukur, dari hati dan pikiran kita sadar bahwa kita harus bersyukur, dari ucapan juga. Kadang-kadang tidak sinkron, ada orang Kristen sudah tahu dia bahwa harus bersyukur, tapi dia selalu memberikan ucapan-ucapan pengeluhan. Kemudian terakhir tindakan, ya. Jadi itu bukan cuma sekedar dari dalam, bukan cuma sekedar ucapan, tetapi harus dari tindakan. Seperti itu. Ya. Oke. Satu ayat ya. Iya, satu ayat Pak. Nih. Ada 2 sih, tapi karena diminta 1. Boleh Pak, dibacakan dua-duanya? Dua, Nggak apa-apa. oke. Iya, boleh. Ini ayat emas favorit dalam kondisi sekarang ini ya. Kalau mau wedding atau pernikahan lain juga ayatnya, ya kan? Tergantung momen. Mungkin Iya. Ian ini. Ya. Ini ayatnya, temanya ayat COVID ya. Nih, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ini sudah 3 ayat kayaknya ini. Tapi ya nggak apa-apa, biar lengkap lah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu yang pertama. Yang kedua, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ini bagus nih, ya. Kalau tadi perkataan Yesus, ini Filipi apa ini? Rasul Paulus ya. Rasul Paulus Pak. Ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke, itu aja sih. Masih ada 2 orang. Kalau dari Ian sendiri ada nggak ayat yang favorit atau jadi kekuatan di dalam Ian punya diri melewati semua hal? Bisa langsung disebutkan? Iya. Jadi kalau ayat firman yang bisa dibilang jadi ayat firman emas untuk kita. Ayat firman ini yang bisa dibilang jadi kayak pemulihan dalam kita pun hidup begitu, yang wah kita pun jalan hidup yang lama karena ayat firman ini. Uniknya kita dapat firman Tuhan ini tuh di saat 1 minggu berturut-turut itu kita mabuk tanpa henti itu dari Senin sampai Minggu itu sih ada 1 hari lah yang kita sih minum. Lalu akan punya malamnya tuh kita dapat firman Tuhan ini lewat mimpi, dan firman Tuhan ini akan dapat di hari Minggu malam. Habis itu hari Senin malam sama Selasa malam.
Ya akan lewat mimpi 33 kan. Firman ini tuh akan bilang akan di Sakaria 3 ayat 7. Ya. Bunyinya begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri di sini. Ya, kalau kita mau berbagi tentang firman Tuhan ini, jadi dulu tuh kita punya hidup tuh kalau bisa dibilang tuh cukup berantakan dari masih SMP, karena kita punya orang tua itu pisah. Terus yang do mau dari beta tuh cuma bagaimana sih beta punya hidup tuh harus sekolah, harus berprestasi, kuliah juga harus berprestasi. Kalau misalnya waktu sekolah beta punya nilai itu di bawah 7 saja, itu beta mama beta punya papa tuh akan bilang ini mending keluar sekolah saja daripada sekolah cuma untuk buang uang. Pada akhirnya beta jalani sekolah tuh dengan bolos. Bahkan beta pernah masuk sekolah tuh sampai 60 hari kalau saya salah gitu. Tapi tapi di sisi lain tuh beta tetap masuk sekolah, cuma beta punya nilai-nilai itu tetap bagus, jadi lulus tetap masuk 10 besar, bahkan sampai di kuliah juga masih sempat lulus masuk 10 besar juga. Tapi yang bikin beta kecewa tuh apa yang beta lakukan tuh sing dihargai gitu, terkhususnya untuk beta punya papa, karena antua punya sifat tuh sing tahu dengan apa gitu. Terus waktu beta bilang kata bahwa Pak ini beta mau wisuda nih. Terus beta bilang kata Pak beta punya IPK bagus, beta sing ada nilai C, yang ada tuh cuma A dan B saja. Lalu harus ada orang tua nih karena beta kan cum laude, beta bilang gitu. Tapi antum pun jawab gitu, oh bisa. Pas besok gini antum sih datang di beta pun acara. Jadi sebelum katong acara wisuda tuh kita minum nih, kita teman-teman udah pusing baru datang. Lalu pada akhirnya kita cuma jalani hidup begitu-begitu saja, kayak mabuk-mabuk. Habis itu karena kita juga punya hobi itu bela diri juga, ikut taekwondo dari masih kecil. Kita punya niat terbesar tuh kita jago bela diri supaya suatu saat kita bisa pukul beta punya bapak. Tapi pada akhirnya kita sadar bahwa hal itu tuh salah, akan sih boleh terjadi. Bahkan sampai pernah beta punya papa tuh fitnah beta bahwa beta datang ke rumah tuh pukulan tua, terus beta ambil antu punya sertifikat rumah untuk beta pergi jual. Padahal beta sih pernah pada akhirnya beta pergi dari rumah, beta kasih pulang semua barang ke rumah tanpa beta sih apa-apa lah begitu. Lalu akhirnya beta pergi kos. Dari situ tuh waktu beta kos itu beta hidup lebih hancur lah. Beta minum-minum di taman-taman, bahkan nyaris pakai narkoba juga. Tapi untungnya sih yang pakai sih. Lalu habis itu juga main-main perempuan, masuk keluar hotel juga. Pokoknya banyak sih nakal-nakal. Pada akhirnya firman Tuhan ini yang kasih sadar beta. Waktu akan dapat di mimpi, beta masih anggap bahwa itu mimpi biasa. Tapi kan di dalam mimpi itu dia bilang bahwa firmannya itu di sebelah mana. Tapi pada akhirnya beta coba cari tahu, pas hari kedua beta dapat ini agak aneh nih. Masa bisa mimpi 2 kali berturut-turut bilang firman Tuhan. Lalu beta cari, ingat dia punya kata-kata yang dibilang di situ. Pada akhirnya beta cari di Google dapat. Lalu beta lihat akan arti gimana, karena beta begitu mengerti. Lalu beta tanya, beta punya teman yang kebetulan dia pendeta. Lalu dia bilang itu ada maksud Tuhan mungkin yang dia kasih yang Tuhan kasih untuk beta. Lalu beta bilang kata sing salah, maksudnya Tuhan sing salah gitu, datang kasih firman Tuhan yang kayak gini buat beta tuh. Sedangkan beta hidup sampai berantakan. Terus semua hal yang beta lakukan tuh terkesan nanti akan gagal. Kayak dulu beta mau lanjut ikut beasiswa, beta sudah ikut sampai di tahap akhir. Akhirnya beta gagal. Terus beta kasih masuk lowongan-lowongan pekerjaan, beta ikut tes semua, lulus sampai di terakhir gagal juga. Di situ beta agak frustasi, akhirnya beta minum terus tuh 1 minggu itu. Lalu dapat mimpi yang ini nih.
akan punya malamnya, hari kedua malamnya itu kita berdoa per Tuhan. Kita bilang, Tuhan yakin dengan firman Tuhan ini sing salah. Ini kita saja hidup berantakan, masa kasih kayak gini per beta tuh. Berdoa saja masih kaki kepala, kata-kata saya masih amburadul. Pada akhirnya kita tidur. Pas kita tidur, mimpinya sama lain. Lalu kita kayak bangun begitu yang kesat hati. Kita berdoa tolak, tapi Tuhan boleh kasih firman Tuhan yang sama. Lalu kita jawab dengan kayak kasar begitu, agak mungkin karena ngantuk begitu, langsung kita jawab, ya sudah Tuhan, kita terima apa saja yang memang Tuhan mau kasih. Lalu mulai dari saat itu kita akhirnya coba cari kenalan-kenalan pendeta kah di mana begitu yang bisa kasih pemahaman tentang firman Tuhan ini, apa yang dia mau. Pada akhirnya kita ikut kayak LC begitu, sharing-sharing bimbingan dengan orang lain, dan perlahan-lahan kita diri, kita janji untuk saya akan pernah minum-minum lagi, mabuk-mabuk lagi. Untuk nakal-nakal yang dulu tuh perlahan-lahan berangsur-angsur akan mulai hilang. Dan dari firman Tuhan ini akan bilang kalau misalnya katanya ikut apa yang Tuhan mau, berarti Tuhan akan kasih apa yang katong mau. Jadi itu kembali lagi pada katong pun diri, yang kita rasa tuh kalau misalnya ada sesuatu yang katong lakukan yang katong mau nih, tapi waktu katong lakukan itu katong terus gagal. Di situ tuh katong harus introspeksi diri, apa sih yang salah dengan katong pun diri, jangan katong kasih salah orang lain. Tapi kalau katong diri ada yang salah, ya di situ katong bertobat, katong kembali ke jalannya Tuhan, agar apa yang katong inginkan, apa yang katong mau tuh bisa katong capai akan kalau katong berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah itu mungkin saya apa yang kita bilang. Kalau dari Mimi sendiri? Iya, ayat firman, kalau ditanya ayat firman yang bisa beta bagikan ke teman-teman semua, ada satu ayat firman yang dari beta kira-kira SMP ya. SMP itu beta suruh temui ujian nasional waktu itu tahun 2009 lah, beta lulusan 2009 SMP. Ketika beta mau hadapi ujian nasional itu memang jadi beban tersendiri di beta pemikiran, karena pikirnya beta SD itu kan yang ada ujian nasional. Pas pokoknya kekhawatiran anak kecil lah, maksudnya anak SMP gitu lah. Pas sekolah minggu di gereja, beta tanya ke kakak-kakak sekolah minggu, yang kakak pengasuh yang ngajar toh, beta minta kakak doakan, beta mau ujian gitu kan, karena beta punya kekhawatiran tersendiri soal ujian ini, karena di bayangan beta semacam-macam sudah toh, beta sih lulus lah, apalah kasih kecewa mama lah, papa lah toh, sedangkan nilai rapot kalau jelek saja kan marah-marah itu mama dan papa toh. Jadi baru anak tertua kan sih, mungkin kalau misalnya beta sih lulus gitu, pokoknya bayangannya semacam-macam di pikiran lah toh. Jadi pas SMP itu kira-kira dikasih ayat firman sama ibu pendeta, karena dia dengar toh waktu beta minta ayat firmannya ke kakak pengasuh. Itu ayat firman itu yang jadi pegangan per beta waktu beta ikut ujian, pokoknya tiap kali ujian atau ada yang bikin beta takut menghadapi sesuatu kayak sidang skripsi, itu yang bikin beta kuat. Maksudnya kayak satu ayat itu yang beta baca ulang-ulang pas kuat beta gitu. Ayatnya tuh di Ulangan 31 ayat 6. Itu kisah bangsa Israel ya. Kemudian Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Gitu. Jadi beta percaya apapun itu yang katong, beta dan teman-teman semua hadapi, itu kalau percaya, kalau katong tambahkan iman bahwa Tuhan tetap sertai katong, itu pasti bisa. Yakin pasti bisa. Dan apapun itu, apapun yang terjadi, kembalikan, sadarkan diri bahwa ini terjadi atas kehendak Tuhan, gitu. Saya mungkin Tuhan kasih katong sesuatu yang buruk, artinya bahwa segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan. Ada firman Tuhan kalau di Lukas itu
Lukas 11 ayat 11 sampai 13 kalau saya salah. Itu dia bilang, "Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Gitu. Ayat itu yang bisa kita bagikan ke teman-teman semua. Terima kasih nih. Di pertanyaan berikutnya ini mungkin lebih arah personal juga. Ada pertanyaan tambahan juga. Ya. Pertanyaan ini dari teman-teman sendiri dan dari juga Pak Re. Yang mungkin Pak Re yang pertama mungkin saya akan tanyakan. Kira-kira Pak Re, apa yang Pak Re mau ngomong sama Tuhan dari lubuk hatinya Pak Re yang paling dalam? Kira-kira dari Pak Re apa yang Pak Re mau ke Tuhan? Untuk kondisi sekarang ini. Untuk kondisi sekarang ini dan mungkin selama Pak Re hidup, kira-kira Pak Re mau ngomong apa nih ke Tuhan ya? Ya. Oke, mungkin ya kalau kita ngomong ke Tuhan kondisi saat ini ya, saya berharap dan minta tolong kepada Tuhan supaya kondisi saat ini cepat kembali ke normal ya. Ya memang manusia mempunyai usaha-usaha ya kan, karena beberapa informasi katanya ada infonya COVID ini akan berakhir 1-2 tahun lagi ya, karena obat dan apa itu namanya, vaksinnya katanya kurang lebih 1 tahun lagi baru ditemukan. Itu adalah pikiran manusia dan usaha manusia. Tapi saya selalu yakin ketika kita semua sama-sama nih berdoa, bermohon kepada Tuhan ya, kita menopang dalam doa, saya yakin Tuhan pasti akan memberikan kita jawaban dan mujizat pasti yang terbaik ya. Bisa saja lebih cepat kalau kita memang sungguh-sungguh berdoa untuk peristiwa saat ini. Nah, ibarat ketika Musa berdoa kepada Tuhan waktu itu bangsa Israel melawan bangsa Amalek, itu banyak petua-petuanya menopang Musa. Ketika yang petua-petua itu Harun kalau tidak salah, dan petua-petua Israel itu melepas tangan Musa, Israel kalah. Ketika Musa ke tangan, Israel menang. Itu maksudnya, jadi doa itu perlu sama-sama untuk kita saling menopang dalam doa ya. Itu aja sih, berharap supaya kondisi ini cepat selesai, kita bisa sama-sama beribadah seperti normal, memuji Tuhan sama-sama ya kan, melanjutkan aktivitas seperti biasa, bebas kemana saja ya kan, tanpa ada pembatasan kondisi seperti saat ini. Itu aja. Ya. Dari Ian sendiri, kira-kira mau pengen bicara apa nih ke Tuhan? Ya, kalau dari kita pribadi sih, yang mau kita sampaikan kepada Tuhan tuh semoga kondisi ini juga akan cepat berakhir. Ada pemulihan Tuhan juga yang terjadi untuk kondisi saat ini, mengingat banyak orang juga yang sudah tertular, dan semoga orang-orang itu juga Tuhan mau campur tangan dalam kehidupan agar dom bisa cepat pulih, bisa cepat sehat. Terus yang kedua mungkin mau Tuhan Yesus juga mau jaga katong punya keluarga, rekan-rekan kerja katong di sini. Terus Tuhan juga mau terus memberkati kawan lama grup, terkhususnya juga Informa Maluku, agar di tengah pandemi COVID ini katong perusahaan bisa terus bertahan. Terus juga bisa jadi sambungan berkat bagi orang lain. Ya, mungkin itu saja yang bisa mau sampaikan. Lanjut ke Mimi. Kira-kira kalau dari Mimi apa nih? Mau ngomong ke Tuhan dari lubuk hati yang paling dalam.
Kalau kita pribadi, kalau ditanya mau minta apa ke Tuhan kalau di saat COVID sekarang ini, yaitu tambahkan iman. Maksudnya bahwa kita harap Tuhan bisa tambahkan beta iman, teman-teman iman, semua orang yang terdampak COVID iman, agar bisa selalu bersandar pada Tuhan gitu. Dan percaya bahwa semua pasti akan berlalu pada saat yang tepat, di waktu yang tepat, waktu Tuhan pastinya. Terus yang kedua, kalau harapannya, kalau dari beta pribadi, minta Tuhan selalu sertai gitu. Tuhan tetap setia sampai pada akhirnya. Terima kasih. Oke, jadi dari kesimpulan talkshow kali ini, saya mau menyimpulkan kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun, baik susah, senang, dan dalam keadaan apapun kita tetap harus dekat sama Tuhan ya. Kita juga patut bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, masih juga kita bisa bertemu orang-orang yang kita cintai sampai saat ini, dan mereka pun masih tetap sehat, dan juga kita bisa melalui semuanya sampai saat ini. Kita masih bisa survive, kita masih bisa sehat sampai saat ini. Kita juga tetap harus bersyukur ya. Dan juga lewat bersyukur itu mengubah cara pandang kita terhadap setiap masalah yang kita lewati, dalam setiap masalah yang kita alami juga. Dan percayalah Tuhan sama-sama dengan kita, dan juga saya berharap, dan juga Pare, Ian, dan ini juga berharap kondisi ini semoga cepat berlalu. Mungkin sekian dari kita ya, kita berempat, dan juga sekian talkshow kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Teman-teman yang Tuhan berkati, untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, mari sama-sama kita angkat pujian terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan syukur, syukur bagimu, syukur bagimu. Ya, sebelum mengakhiri ibadah pagi ini, mari kita tunduk sejenak, menutup mata kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu pada kami setiap hari, setiap saatnya. Kami bersyukur untuk semua itu. Bapa, pada hari ini kami sudah beribadah bersama Bapa. Kiranya ibadah ini Bapa, ibadah untuk memuliakan, memuji nama Engkau, ibadah sharing,
akan firman-firman yang telah diberikan hari ini Bapak. Bapak, kami bersama-sama di sini ingin berdoa untuk negara kami, negara Indonesia Bapak. Engkau berikan berkat yang luar biasa untuk negara kami Bapak. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami, sehingga di saat-saat sulit ini, di saat-saat pandemi Corona ini, apapun kebijaksanaan yang mereka berikan kepada kami, itu bukan berasal dari manusia Bapak, tapi itu berasal dari Engkau untuk kebaikan kami semua Bapak. Bapak, kami ingin berdoa juga untuk kota Ambon Bapak. Kau lindungi, Kau berkati juga pemimpin-pemimpin yang ada di kota Ambon ini Bapak, supaya kebijakan-kebijakan yang diambil dan diberikan kepada kami kiranya daripada Engkau juga Bapak. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk perusahaan kami, tempat pekerjaan kami Bapak. Kiranya Engkau berkati dengan luar biasanya Bapak, sehingga tempat kerja kami menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dan kami ingin juga berdoa untuk keluarga kami dimanapun berada Bapak, baik yang berada di kota Ambon atau di luar kota Bapak, yang saat ini bersama-sama dengan kami maupun yang tidak bersama dengan kami. Kau berkati, Kau lindungi, Kau berikan kesehatan, dan Kau selalu senantiasa berada di tengah-tengah mereka Bapak. Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih atas segala penyertaan-Mu hari lepas hari Bapak. Inilah doa kami Bapak, yang akan kami tutup dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ya, sekian ibadah di pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.